This used to be a lake. Here, the level water before 1 year, 2 meters. 2 meters? Yeah. That's about 6 feet high. Wow. And now this is just totally dead? Like a desert. من أخطر 4 أشهر مر بيها العراق خلال 100 سنة. لا والله. من 100 سنة ما مر بينا مثل هالطرقعة. يوم ثالث إسالة ماكو. ماي ماكو. حلالنا انتهى. فإحنا نريد العلاج، إحنا هسه كمجتمع قاعدين. مسوي نواظر ونحافر الشطوط لنا. Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Mulai dari Turki, Sungai Efrat mengalir melalui Suriah dan Irak dan ke Arab, yang kemudian bermuara di Teluk Persia. Sungai Efrat adalah penyuplai air terbesar di Asia Barat, terutama Suriah. Sebagian besar air di Sungai Efrat berasal dari curah hujan dan salju yang mencair, yang mencapai volume puncaknya selama bulan April sampai Mei. Banyak warga Suriah menggunakan air dari Sungai Efrat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari satelit, gambar terlihat jelas bahwa Sungai Efrat sangat kering. Melihat kondisinya seperti sekarang, sepertinya sungai akan benar-benar kering di kemudian hari. Dalam Alkitab, Efrat adalah salah satu sungai yang mengalir di Taman Eden. Sungai itu juga ditandai sebagai salah satu dari batas-batas tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya dalam kitab Wahyu. Dia bernubuat bahwa di masa depan Sungai Efrat akan mengering sebagai persiapan untuk pertempuran Harmagedon. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi dari ayat tersebut, kita juga melihat bahwa sebelum sungai mengering, malaikat keenam menumpahkan cawannya ke atasnya, yang berarti bahwa sampai saat ini kita hidup, malaikat keenam mungkin sudah menumpahkan cawannya. Kita juga melihat dalam Wahyu 9 ayat 14, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Suatu suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang berada di hadapan Allah mengatakan kepada malaikat keenam yang memiliki sangkakala untuk melepaskan 4 malaikat yang terikat di sungai besar Efrat, sehingga 4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat ini tidak menentukan apakah ini akan terjadi setelah atau sebelum sungai Efrat mengering. Tapi kita belum pernah mengalami bencana atau sebuah peristiwa yang menyapu sepertiga umat manusia. Sehingga kemungkinan bahwa ini terjadi setelah pengeringan sungai. Dalam Wahyu pasal 16 sebelumnya juga berbicara tentang raja-raja dari timur. Ini berbicara tentang bagaimana raja-raja dari timur sedang melakukan persiapan. Itu tidak menentukan apa yang mereka persiapkan. Kita melihat bahwa pertempuran Harmagedon terjadi di sini. Jadi itu mungkin berarti persiapan untuk pertempuran. Pasal 16 juga berbicara tentang beberapa peristiwa bencana yang akan terjadi setelah mengeringnya Sungai Efrat. Dalam Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi ayat khusus ini berbicara tentang binatang, naga yang keluar dari air di pasal sebelumnya, dan juga tentang nabi palsu dan roh-roh najis yang menyerupai katak yang keluar dari mulut mereka. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna perang pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat tersebut mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu adalah roh-roh jahat,
dan juga menyebutkan bagaimana mereka dapat melakukan mukjizat, bagaimana mereka akan mencuci otak semua pemimpin bumi untuk bergabung dalam pertempuran Harmagedon. Pada ayat 15-16, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ayat ini memberitahu kita tentang bagaimana mereka yang bersiaga diberkati. Mereka yang tidak akan berjalan telanjang dan menjadi malu di depan umum. Ini mungkin juga berarti bahwa semua dosa akan terungkap dan mereka yang tidak ditebus akan dipermalukan. Pada Wahyu 16 ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kota yang besar terbagi menjadi 3 bagian. Saya tidak tahu apakah ayat ini berbicara tentang 3 negara di mana sungai Efrat mengalir, Turki, Suriah, dan Irak. Dalam Wahyu 16 ayat 20-21, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ayat ini berbicara tentang bagaimana hujan es batu yang setiap batunya seberat 100 pon, yang sekitar 45 kg. Sekarang semua nubuatan ini dibuat 2000 tahun sebelumnya, dan satu-satunya nubuatan yang kita lihat hampir tergenapi adalah mengeringnya sungai Efrat. Apakah Anda bahagia akan nubuatan tersebut atau takut dan berharap itu salah? Siapa yang tahu jika itu benar? Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah hanya dengan berdoa dan berjaga-jaga.